Ya soal nuklir, ya saya percaya bahwa nuklir itu adalah masa depan sebetulnya, tapi selalu ada kecemasan karena membayangkan katastrofinya tuh. Tapi itu watak manusia begitu, membayangkan katastrofi. Oke, baik, mungkin satu pertanyaan terakhir, Bung. Silakan. Baik. Tes. Perkenalkan, nama saya Iqlil Atros Arfan. Saya lulusan S1 jurusan Filsafat dan Islamic Studies dan saat ini MA Degree in Islamic Studies. Juga kemarin dari Leiden, dari Belanda juga. Jadi pertanyaan saya saat ini ingin bertanya lebih kepada fundamental sedikit, Bung Rocky Gerung. Jadi di sini berbicara tentang freedom of speech atau kebebasan berpendapat. Saya ingin bertanya tentang intellectual independence-nya, yaitu bagaimana how intellectual independence of Indonesia should look like. Karena saat ini jujur Bung Rocky, saya tadi juga agak, ya sekarang kan ini juga kebebasan ya, jadi saya ingin mengkritisi sedikit dalam arti bahwasanya menurut saya pribadi melihat ke barat sekarang udah tidak terlalu relevan. Karena gini Bung, ini saya dengan keterbatasan buku bacaan saya yang mungkin tidak seluar biasa panjenengan. Jadi bagaimana Fukuyama melihat bahwasanya the future of the world is on the west. Bagaimana bahwasanya masa depan itu ada di barat. Tapi sekarang kita lihat juga barat sekarang juga banyak goncangan. Yang bagaimana dengan kebebasan itu banyak suara-suara yang terlalu, yang aslinya voice menjadi noise karena overwhelm of information. Yang menjadi dialektika itu menurut saya kalau diterapkan di Indonesia pun juga mungkin masyarakatnya belum mampu. Karena sekali lagi dari basis fondasi yang Bung Rocky sebutkan tadi, IQ-nya mungkin kurang atau bagaimana. Dengan kebebasan freedom of speech pun jikalau itu tercapai, how it will be look like, it will be chaos or not, that's the thing. Jadi bagaimana itu akan terjadi ketika kapasitas sendiri. Jadi kalau saya menganalogikan, oke, kita pasang aturannya seperti mobil Ferrari, tapi masyarakatnya masih mobil Avanza. Jadi bagaimana? Pertanyaannya itu. Jadi terus atas dasar apa freedom of speech itu diterapkan? Oke, ketika penerapan demokrasi, ketika Renaissance di Prancis itu mungkin dengan konteks yang saat itu tidak globalisasi, dengan mungkin voicesnya tidak sebanyak saat ini, yang mungkin saat itu juga ketika saat ini globalisasi dengan voices di semua sisi keluar dan dengan atas nama freedom of speech, yang ketika Indonesia sendiri tidak memiliki independensi, intelektual independensi, bagaimana aturannya, bagaimana bahasa kasarnya mereka memberi identitas kepada diri mereka sendiri, kepada Indonesia itu sendiri. Contohnya Om, di Turki sendiri bagaimana dialektika itu muncul ketika tadi dibahas tentang Tanzimat. Tentang Tanzimat Turki sendiri saat itu ketika masa sebelum Tanzimat pun juga berpikir bagaimana identitas Turki should look like. Oke, ketika awal menggunakan sistem Utsmani, otomatis berbasis dasar atas Islam. Kemudian muncul wacana-wacana Eropa, dia mulai mengganti, oke, sekarang kasta-kasta sosial kita rubah, bukan Islam dengan kafir dhimmi atau kafir yang dilindungi, tapi dirubah menjadi Ottomanisme. Ketika Ottomanisme berubah lagi menjadi sekarang Republik Turki. Sekarang dengan Bapak Presiden Erdogan juga berubah lagi. Otomatis dialektika ini yang tidak, menurut saya di Indonesia kurang di sini, karena Indonesia terlalu fluid, terlalu encer. Yang identitasnya itu mau niru siapa. Jadi sekarang ketika bagaimana batasan-batasan kebebasan itu sehingga nanti kemudian pemimpin Indonesia yang kemudian memimpin ke depannya bisa menciptakan lingkungan yang katanya Bung Rocky lebih sejahtera dan seterusnya. Ketika kapasitasnya dan identitasnya memberikan identitas kepada diri sendiri saja, menurut saya masih kurang. Karena sekarang kalau melihat patokan Barat terus, ya Barat sendiri sekarang kalau kita lihat pun juga udah terlihat bahwasanya di Palestina dan Israel, di PBB sekarang udah ada third option. Dan
kalau bagaimana Indonesia melihat kepada hal ini menurut Bung Rocky, bagaimana memberikan bukan tentang freedom of speech-nya tapi intellectual independence indigenous for Indonesia that's suitable for Indonesia itself. That's the thing. Ya, terima kasih Bung. Ada gerak peradaban yang kita baca, baik ditulis oleh Thucydides dari Barat atau ditulis dengan cara yang lebih sublim oleh Ibnu Khaldun. Kan kita belajar dari semua pemikir Barat maupun Timur. Kita tahu bagaimana Orhan Pamuk diadili karena dituduh pro Barat. Dan karena tekanan internasional lalu dibatalkan. Tapi kemudian dibuka lagi kasusnya dan dia kena penalti, harus bayar denda karena mengolok-olok nasionalisme Turki itu. Tetapi itu terjadi karena ada persaingan pikiran yang sehat yang dimungkinkan untuk diucapkan melalui pers. Basis dari pertengkaran itu adalah upaya untuk melihat genealogi dari peradaban. Apakah betul demokrasi itu datangnya dari Barat? Satu waktu problem itu diajukan oleh seorang wartawan pada seorang filsuf Prancis namanya Jean-Jacques Rousseau. Wartawan itu bilang begini, Pak Rousseau, apa yang menyebabkan demokrasi itu gagal di Roma tahun 100 padahal Roma itu sudah jadi republik demokratis? Rousseau jawab dengan cara yang agak satira. Dia bilang begini, demokrasi itu atau kebebasan itu ibarat buah, sangat baik buat kesehatan manusia, tapi hanya lambung yang sehat yang mampu mencernanya. Jadi kita bertanya, lambung macam apa yang dimiliki oleh Roma sehingga gagal mencerna demokrasi? Lambung macam apa yang dimiliki oleh Jokowi sehingga gagal mencerna demokrasi misalnya? Hal yang sama bisa ditanyakan pada siapapun. Jadi selama percakapan argumentatif yang menjadi desain utama dari manusia dibatalkan, maka demokrasi juga batal. Kan selalu ada human condition, anthropological notes terhadap demokrasi, bahwa diperlukan percakapan dialektis. Dan itu ada di mana-mana itu. Evolusi itu yang kemudian kita tangkap sebagai perkembangan zaman. Bahwa nanti soal-soal itu kemudian dimanipulasi oleh kepentingan persaingan ideologi timur barat, itu soal yang dulu kita sebut sebagai the clash of civilization itu. Nah, kita sekarang ada di dalam satu cara baru untuk melihat dunia. Hari ini ada pertemuan di Davos, tempat para kapitalis berkumpul untuk menentukan nasib infrastruktur, nasib investasi, nasib financial market dunia. Tapi saya perhatikan sejak kira-kira 3-4 tahun lalu, semua pertemuan di Davos yang jadi sumber istana kapitalis mulai berubah pikiran karena ada krisis lingkungan. Mereka mulai berpikir tidak mungkin dunia ini tumbuh di dalam keadilan kalau growth, pertumbuhan masih dijadikan mesin ekonomi. Sekarang mulai bicara tentang degrowth. Pergi lagi pada ide tentang kooperasi, tentang kesetaraan manusia. Mulai melihat nilai-nilai keadilan itu dalam versi ekonomi Islam misalnya. Jadi ada percakapan di situ. Jadi bagi saya yang penting ada percakapan. Kita nggak tahu bagaimana itu diucapkan nanti dalam forum-forum internasional. Tetapi ada pemahaman bersama bahwa dunia ini mesti dilihat bukan lagi barat dan timur, tapi satu planet yang sedang tenggelam. Nah, itu saya kira ide environmental ethics, ecological modeling dibuat di mana-mana untuk menghasilkan pertarungan ide baru. Kita mau anggap ini bangsa atau ini planet. Kita mau lihat negeri ini di dalam peta yang pernah dibuat oleh siapa penemu Amerika itu, oleh Columbus misalnya, atau oleh petualang sebenarnya ya, ada Batuta, ada macam-macam yang menulis peta-peta pertama itu, Columbus, satu lagi.
Tapi yang penting adalah ada problem baru. Jadi itu berkaitan dengan riset modern. Kalau saya baca perkembangan pengetahuan dunia sekarang, ada 3 klaster riset. Pertama, riset tentang human genome, peta DNA manusia. Karena dengan cara itu diterangkan, oh Anda punya kecenderungan otoriter karena cara nenek moyang Anda itu makan daging. Anda punya kecenderungan untuk moderat karena darah Anda A, artinya agriculture. Nenek moyang Anda itu yang makan dedaunan. Kira-kira begitu poinnya kan. Dan peta human genome itu udah selesai kira-kira sejak 1 dekade selesai. Sehingga saya bisa tahu, walaupun asal usul saya misalnya dari Sulawesi tadi, tapi nenek moyang saya mungkin datang dari semak-semak Afrika. Apa namanya Bushman itu. Ada yang mungkin datang dari Tibet, segala macam. Tetapi yang penting adalah kita mengerti asal usul kita. Tentu ada identitas yang dipromosikan secara kultural, tapi identitas genetik kita sudah selesai dipetakan. Dan perkembangan-perkembangan yang terjadi 40.000 tahun yang lalu dengan mudah kita masukkan. DNA saya bisa ya warna kulitmu hitam, tapi Anda sebetulnya DNA-nya ada orang Cina itu. Itu yang menyebabkan kita berpikir tentang kehidupan bersama di planet. Itu riset pertama ya, tentang human genome. Ada riset kedua tentang apa yang disebut big data itu, yang memungkinkan dengan peta kecil di komputer kita bisa tahu motif Anda membeli produk Zara, motif Anda untuk masih membeli Levi's segala macam itu. Karena konsumsi Anda diatur oleh emosi sesaat Anda ketika melihat iklan, lalu dipetakan melalui handphone Anda, lalu dibaca sebagai big data. Dan itu yang dikendalikan oleh para penentu konsumsi Anda kan. Riset itu juga berlangsung untuk memanipulasi pikiran manusia dalam bidang politik. Itu yang kita tahu hari ini. Ada riset ketiga, artificial intelligence, yang mungkin masih akan berlangsung lama. Tapi satu waktu kita akan bayangkan mungkin 2020, ya mungkin 2028, 4 tahun dari sekarang, sebagian Anda yang ada di sini adalah robot yang ingin mendengarkan nasib dia di tengah-tengah sisa-sisa kehidupan manusia. Kan kita mesti bayangkan bahwa dunia ini tidak diciptakan hanya untuk manusia. Terlalu arogan kalau kita membayangkan bahwa manusia adalah penghuni perennial dari planet ini. Mungkin era kita sedang berakhir, akan ada makhluk baru yang mesti kita sediakan juga tempat bagi mereka. Jadi krisis-krisis ini membuat kita berpikir ulang. Anda baca tentang Yuval Sapiens segala macam, Anda baca segala hal yang berhubungan dengan masa depan. Tetapi di depan kita masih ada orang semacam kelompok kanan di Prancis, Le Pen. Masih ada orang yang paling rasis di Belanda yang berupaya jadi Perdana Menteri, siapa namanya itu? Ya, Wilder. Di Indonesia juga kita lihat gejala yang sama. Pemilu yang dirancang untuk tidak demokratis hanya untuk memunculkan kepentingan dinasti. Jadi kelihatannya dunia ini sedang diacak-acak oleh kekuatan yang boleh kita sebut keinginan untuk menata ulang tuh kehidupan demokrasi. Nah, kalau saya baca literatur hari-hari ini, seluruh pemikir dunia menganggap demokrasi sedang ada dalam ancaman tuh. Nah, kita berupaya untuk memahami ancaman buat Indonesia itu apa kira-kira. Nah, dari situ ide-ide dasar untuk menghasilkan kembali pikiran-pikiran seperti pikiran konvensional yang basisnya adalah agama, yang basisnya adalah local wisdom dimunculkan kembali. Tapi tetap idenya ada dalam rangka percakapan, bukan dalam rangka memaksakan. Karena tetap saya selalu ada dalam pikiran bahwa pengetahuan itu dan ideologi selalu dalam kondisi ongoing in the making. Bahkan dia selalu ada dalam keadaan oscillating, tidak menetap. Nah, kita hanya boleh membaca gejala itu. Kita tidak bisa pastikan bahwa nasib dunia akan kembali pada sosialisme, nasib dunia akan diakhiri dengan sistem Islam, nasib dunia akan pindah dari kerajaan atau dari demokrasi pindah pada kerajaan. Tetapi kita ikuti ritme itu. Dan saya pikir teman-teman di Turki mengerti itu karena ada betul-betul pindah dari Asia ke Eropa, dari Eropa ke Asia hanya dalam 20 menit di perang jembatan.
Oke Bung, terima kasih. Pertanyaan terakhir tadi sudah masih ada waktu, kita cukupkan. Baik. Apa demokrasi relevan, Om? Kenapa? Apa demokrasi masih relevan untuk ke depan menurut jenengan? Pokoknya bukan apakah demokrasi relevan. Seberapa besar kemampuan kita percaya pada demokrasi dan kita bela dia, seberapa besar kita menganggap ada alternatif di luar demokrasi. Kan tetap kita mengerti bahwa demokrasi bukan, bahkan semua pemikir dunia menganggap demokrasi bukan sesuatu yang tersedia untuk dielulukan sebagai bagian yang final dari sistem politik kita kan. Saya nggak percaya yang dimaksud dulu oleh Francis Fukuyama bahwa demokrasi adalah akhir dari dunia gitu kan. Kan itu yang akhirnya dia batalkan sendiri juga. Francis Fukuyama yang bikin teori itu setelah mengolok-olok Hegel dan memakai ulang pikiran-pikiran Alexander Kojève itu. Saya baca itu panjang lebar tuh. Ya. Baik, pertanyaan terakhir mungkin silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, Bung, saya Arif. Saya dari Istanbul, alhamdulillah baru selesai master di bidang fisika. Saya tahu Bung Rocky suka fisika. Dan kemudian yang saya ingin tanyakan adalah mengenai temanya bagus dan Bung Rocky memulai dengan sangat bagus, yaitu tentang intelektual dengan tokoh-tokoh kita, Hamka, Natsir dan lain sebagainya. Yang saya ingin tanyakan, dari 3 paslon ini, siapa yang tidak berintelektual? Jangan disebut namanya. Jangan disebut namanya, kasih kisi-kisinya ya, Bung. Yang kedua, saya yakin teman-teman di sini nih masih bingung. Siapa sih yang mau yang bagus gitu ya untuk kita di masa depan? Saya orang fisika, Bung, dan saya melihat bagus dan perkembangan nuklir, teknologi nuklir. Salah satunya adalah untuk ketahanan energi dan ketahanan senjata. Yang ingin saya tanyakan adalah di mana sih antara 3 paslon ini juga siapa yang kira-kira yang akan menjebolkan teknologi nuklir? Ketika kita punya nuklir, teman-teman, itu contoh kita bisa taruh nuklirnya di Kalimantan. Itu semua wilayah Kalimantan kita taruh nuklir di sana, itu energinya akan mantap, akan terpenuhi. Dan kedua, ketahanan, pertahanan. Kita tahu hari ini kita sedang perang dan kita pasti akan perang lagi. Dan ketika kita punya nuklir, contoh sederhana dari Sumatera kita tembakkan ke Pulau Jawa itu tembus. Jadi yang ingin saya tanyakan, mana antara 3 tokoh ini yang kira-kira berani untuk memegang nuklir untuk Indonesia? Ya kalau kita tanya untuk kalau cuma politisinya paling cuma bisa ngomong kita kan negara yang bergabung dalam suatu negara yang tidak sepakat untuk nuklir. Tapi ini adalah kepentingan bangsa, kepentingan kita sebagai yang ingin energi dan ketahanan militer. Terima kasih, Bung. Oke, sampai sekarang saya masih baca fisika. Saya sekolah pertama di Fakultas Teknik. Saya tetap belajar matematik, fisik. Pertanyaan tentang siapa yang tidak berintelektual. Kasih saya waktu buat berijtihad. Atau ada selain ijtihad ada satu prinsip lagi dalam hukum Islam, apa namanya? Istifat apa? Juristic preferences itu kan. Memilih langsung dan membuktikan bahwa itu pilihannya. Istihad kita mesti timbang-timbang. Oke, saya juga belajar hukum Islam cukup teliti itu. Siapa yang tidak berintelektual sehingga tidak dipilih? Kan itu yang Anda mau terangkan itu kan. Supaya saya bikin semacam pengakuan. Saya berteman dengan Pak Prabowo. Saya berteman dengan Anies Baswedan. Saya kenal Ganjar Pranowo. Tapi selama tahun kampanye pemilu ini, saya hanya
diundang dan sering diundang di forum Anies Baswedan. Udah, dapat. Saya nggak tahu kenapa. Itu poinnya tuh. Yang terakhir apa lagi? Ya soal nuklir, ya saya percaya bahwa nuklir itu adalah masa depan sebetulnya, tapi selalu ada kecemasan karena membayangkan katastrofinya tuh. Tapi itu watak manusia begitu, membayangkan katastrofi. Kalau dia dibikin kalkulasi dan tidak dimanipulasi dengan persaingan para industriawan yang mau menguras dulu nikel, mau menguras dulu sumber daya yang tersisa itu, ya kita kenapa nggak lompat aja pada nuklir? Ya ada Chernobyl, ada di Jepang segala macam. Ya tetapi kan teknologi mampu untuk menutupi sendiri kelemahannya itu, dan saya kira itu pentingnya. Saya tetap mempromosikan energi bersih lewat nuklir. Itu memang itu dua soal aja, soal efisiensi dan soal security. Tapi dua-duanya bisa diatasi kan. Bahkan kalau kita bilang sekarang nikel itu kan, nikel Indonesia itu 10 tahun lagi habis nikel kita. Karena itu diperebutkan sekarang oleh para oligarki yang menguasai hulunya sampai ke hilirnya dia kuasai kan. Dan itu yang menyebabkan kita anggap bahwa begitu misalnya hidrogen Jepang, Toyota kan lagi riset tentang hidrogen, itu habis juga nikel itu kan. Jadi mungkin Elon Musk akan tertipu juga, dia masih pro tentang mobil listrik, padahal Jepang ya mungkin Toyota yang bagian kecil dari Toyota masih pakai mobil listrik atau pindah ke listrik, tapi saya kira riset utama sekarang adalah soal hidrogen dan mungkin satu kali lompatan lagi, walaupun udah tersedia, tinggal izin peradaban untuk menyatakan bahwa go nuklir, kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan tadi mungkin menutup ya perbincangan kita, diskusi kita, dan akhirnya saya kasih konklusi sedikit bahwa tradisi kebebasan berpikir dan berpendapat kita dapat melakukan kerja-kerja ala cendekiawan ini dapat memicu temuan-temuan baru teman-teman yang sangat berguna bagi peradaban dan keberlanjutan umat manusia terkhusus Indonesia. Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator akhirnya menutup sesi kita pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.